الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. Amma ba'. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, semoga Anda bersama keluarga dan kita semua di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dapat melangkah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini dengan kondisi keadaan batin yang penuh kesadaran, hati yang penuh kedamaian dan lapang, memiliki sifat arif dan bijak yang terus tumbuh dan berkembang. Semoga setiap hari-hari yang kita jalani menjadi kesempatan dan peluang untuk menanam dan menambah kebaikan, merawat pikiran yang jernih, menumbuhkan dan menyebarkan rasa cinta dan kasih sayang pada semua makhluk ciptaan Tuhan, serta kedamaian batin, kesehatan, kelancaran rizki, dan kemajuan spiritual bagi kita semua. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat yang saya hormati dan yang saya kasihi. Pada perjumpaan kita kali ini, izinkan saya, Al-Fakir, untuk sekedar berbagi berkenaan dengan perbuatan-perbuatan baik yang dapat menjadi magnet, yang dapat menjadi daya tarik, yang dapat memudahkan dan mendatangkan serta membuka pintu-pintu rizki. Rizki tidak semata-mata dipahami sebagai harta benda atau kekayaan materi. Rizki adalah segala kondisi baik yang menopang kehidupan, kesehatan, ketenangan, hubungan yang harmoni, kesempatan berbuat kebaikan, dan cukupnya segala keperluan hidup. Semuanya itu tidak datang secara kebetulan, melainkan tumbuh dari benih-benih kebaikan yang kita tanam melalui pikiran, ucapan, tindakan, dan perbuatan. Banyak orang mengais, mencari, mengejar rizki dengan bekerja keras, berdoa, dan berharap.
keberuntungan datang dari luar. Namun, saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, bahwa kesejahteraan sejati, sumber utamanya adalah berasal dari dalam diri kita. Ketika batin kita bersih, perbuatan kita lurus dan jujur, maka kehidupan akan bergerak selaras dengan alam semesta yang ikut membuka jalan. Perbuatan amal soleh, perbuatan kebajikan, merupakan magnet yang menarik kondisi baik dan mendekat, namun tidak selalu bekerja secara instan, tetapi bekerja secara pasti. Ibarat kita seperti menanam pohon, ada masa menunggu, ada proses bertumbuh, dan pada waktunya menghasilkan buah yang manis dan lezat. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, tidak ada perbuatan baik, amal kebajikan yang sia-sia dalam hukum sebab akibat. Apabila kita melakukan dengan tulus ikhlas dan istiqomah, melakukan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan kebajikan, amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan ihsan, maka ianya akan menjadi magnet rizki. Bukan hanya rizki materi, tetapi juga rizki batin yang menenangkan dan membahagiakan. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat yang saya hormati dan yang saya kasihi, mari kita semak, kita perhatikan, dan insya Allah kita amalkan apa saja amal soleh, perbuatan kebajikan yang dapat menjadi daya tarik datangnya rizki. Yang pertama, gemar memberi atau gemar bersedekah. Gemar memberi atau gemar bersedekah adalah akar dari semua kebajikan dan pondasi utama penarik rizki. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang bermaksud, dan nafkahkanlah, infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan, orang yang ingin berbuat kebajikan seharusnya tidak melewatkan kesempatan bersedekah setiap hari, setakat yang dia mampu, meskipun sedikit. Bersedekah dengan diam-diam lebih baik daripada memperlihatkannya. Bersedekah bukan sekedar tindakan memindahkan sesuatu dari tangan kita ke tangan orang lain, melainkan latihan batin untuk melepaskan keterikatan, melepaskan kemelekatan. Setiap kali
kita memberi, kita sedang mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa kebahagiaan tidak lahir dari menggenggam, tetapi dari memberi, melepaskan, dan mengalirkan. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat yang arif, bijak, bistari, disinilah hukum sebab akibat mulai bekerja secara halus namun pasti. Batin yang mampu melepaskan akan selalu menemukan ruang bagi hal-hal yang baik di dalam diri kita. Di dalam perspektif batin, orang yang gemar memberi, orang yang gemar bersedekah, sebenarnya sedang membangun rasa aman yang sejati. Ia tidak menggantungkan ketenangan dan kebahagiaan pada jumlah harta yang dimiliki, melainkan pada keyakinan bahwa hidup selalu menyediakan kecukupan bagi mereka yang tidak serakah. Ketika rasa takut kekurangan melemah, batin menjadi lapang. Dari kelapangan batin inilah rizki menemukan jalannya, karena rizki enggan singgah pada batin yang sempit, yang dipenuhi dengan kecemasan. Gemar memberi, gemar bersedekah, juga mengikis akar penderitaan yang paling halus atau keserakahan. Keserakahan membuat manusia selalu merasa kurang, merasa tidak cukup, walaupun pada saat itu sedang berkelimpahan. Sebaliknya, gemar memberi, gemar bersedekah, menumbuhkan rasa cukup, walaupun dalam kondisi sederhana. Semakin kita gemar memberi, gemar bersedekah, semakin kita merasa memiliki daya tarik rizki. Bukan karena jumlah yang bekerja, bukan karena jumlah yang kita berikan, bukan karena sedekah yang kita sedekahkan, tetapi karena kualitas batin yang terbentuk melalui pemberian yang kita lakukan. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, perlu dan penting untuk kita pahami bahwa gemar memberi, gemar bersedekah bukanlah transaksi dengan Allah Tuhan si pemberi rizki. Memberi dan bersedekah dengan mengharap balasan justru memperkuat keterikatan dan melemahkan kebaikan itu sendiri. Memberi, bersedekah dengan murni, lahir dari rasa kasih sayang dan kebijaksanaan, bukan dari perhitungan untung rugi. Ketika kita mampu memberi, mampu bersedekah tanpa syarat, maka ketika itu kita sedang menyelaraskan batin kita dengan hukum alam. Dan pada saat itulah hasil baik akan datang dengan cara dan pada waktunya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, memberi, bersedekah, tidak selalu berwujud uang atau barang. Contoh misalnya, memberi perhatian kepada yang terluka, memberi waktu untuk mendengarkan, memberi tenaga untuk membantu, bahkan memberi maaf kepada orang yang menyakiti, semuanya adalah bentuk memberi atau bersedekah yang bernilai tinggi. Setiap pemberian, sedekah, menuntun kita memperluas hati dan memperhalus batin. Rizki sejati seringkali muncul dari relasi yang hangat, kepercayaan, dan ketulusan yang tumbuh dari tindakan-tindakan sederhana tersebut. Gemar memberi, gemar bersedekah
adalah latihan spiritual untuk menyadari bahwa hidup ini adalah mengalirkan, bukan kepemilikan. Apa yang kita lepas, apa yang kita beri, apa yang kita sedekahkan dengan tulus dan ikhlas, tidak pernah benar-benar hilang, melainkan kembali dalam bentuk yang lebih luas dan bermakna. Ketika kita gemar memberi, gemar bersedekah, dan telah menjadi karakter kita yang bukan lagi merupakan kewajiban, maka rizki akan hadir, bukan sebagai sesuatu yang dikejar, tetapi sebagai sesuatu yang mengikuti langkah hidup kita secara alami. Amalan yang kedua, amal soleh, perbuatan kebajikan yang dapat menjadi magnet, menjadi daya tarik datangnya rizki adalah melepas makhluk, yaitu menghormati nilai-nilai kehidupan pada sesama makhluk Tuhan. Melepas makhluk hidup, menghormati nilai-nilai kehidupan pada setiap makhluk Allah adalah kelanjutan paling halus dari praktek gemar memberi dan gemar bersedekah. Menghormati nilai-nilai kehidupan pada sesama makhluk Tuhan bermakna kita belajar melepaskan harta dan kepemilikan, maka melepas makhluk hidup, menghormati nilai-nilai kehidupan sesama makhluk ciptaan Tuhan, kita belajar melepaskan kuasa atas kehidupan itu sendiri. Tindakan ini menyadarkan kita bahwa hidup bukanlah sesuatu yang boleh kita kendalikan dengan sesuka hati. Dengan memilih untuk menyelamatkan, bukan menyakiti, berarti kita sedang menempatkan kasih sayang sebagai pusat dari cara kita memandang dunia. Menghormati nilai-nilai kehidupan kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan berarti kita menghormati hukum alam itu sendiri. Setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki keinginan yang sama, ingin hidup, ingin terbebas dari penderitaan. Ketika kita menyadari kesamaan batin ini, sekat antara aku dan mereka mulai runtuh. Dari sinilah empati lahir. Dan dari rasa empati tumbuh batin yang lembut. Batin yang lembut inilah yang menjadi magnet, menjadi daya tarik rizki, karena ia selaras dengan keharmonisan semesta. Hukum ganjaran atau pahala bekerja bukan karena bentuk ibadah ritual saja, melainkan karena kualitas niat di baliknya. Ketika kita menyelamatkan kehidupan dengan tulus, di situ kita sedang menanam sebab bagi keselamatan diri sendiri. Kehidupan yang kita hormati, kehidupan yang kita lindungi hari ini, menjadi energi kekuatan pelindung bagi kehidupan kita di masa depan. Seperti rizki dalam bentuk kesehatan, perlindungan dari mara bahaya, dan umur panjang bukanlah hadiah, melainkan buah alami dari sikap kita menghargai kehidupan. Melepas makhluk hidup, menghargai nilai-nilai kehidupan sesama makhluk ciptaan Tuhan, juga merupakan latihan untuk melepaskan kekerasan yang tersembunyi dalam diri kita. Banyak penderitaan manusia berakar dari batin yang keras, emosional, mudah marah, mudah menzalimi, mudah menghakimi, dan mudah meremehkan makhluk lain.
Sebagai contoh, ketika kita melepas seekor makhluk dari penderitaan, ketika itu kita sedang melunakkan kekerasan dalam diri sendiri. Semakin sedikit makhluk yang kita sakiti, semakin sedikit pula konflik yang kita ciptakan dalam kehidupan. Bayangkan batin kita manusia seperti sebuah telaga. Jika kita sering membuang kotoran dan racun ke dalam telaga tersebut, berupa kebencian, kekerasan, ketidakpedulian, maka air telaga tersebut akan keruh dan beracun, sehingga ikan rizki enggan mendekat. Namun sebaliknya, ketika kita menuangkan air bersih, berupa kasih sayang dan perlindungan kehidupan, maka telaga itu menjadi jernih, dan dalam air yang jernih, kehidupan mudah tumbuh, dan keberkahan datang dengan sendirinya. Magnet, daya tarik rizki yang sejati, lahir dari keberanian untuk tidak saling menyakiti. Ketika kita memilih menjadi pelindung kehidupan, maka alam semesta pun akan memilih dan melindungi kita. Dari batin yang penuh kasih sayang, akan terbuka jalan rizki yang tidak hanya menyejahterakan diri sendiri, tetapi juga menghadirkan kedamaian bagi banyak makhluk. Amalan yang ketiga, amal soleh, amal kebajikan yang dapat menjadi magnet atau menjadi daya tarik rizki adalah merawat dan berbakti kepada kedua orang tua. Merawat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah bentuk amal soleh, amal kebaikan yang sangat-sangat mendalam, karena menyentuh sumber kehidupan itu sendiri. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah, jangan mengabdi selain kepada Dia, dan adalah berbuat baik, berbuat ihsan kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya dalam berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang baik. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua
telah menyayangiku semasa aku kecil. Dalam surah Luqman ayat 14 diterangkan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang bermaksud, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam masa 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, kedua orang tua adalah ladang kebaikan yang nyata, sebab melalui merekalah tumbuh kita lahir hari ini dan kita menjalani kehidupan ini. Jika gemar memberi, gemar bersedekah, dan melepas makhluk hidup, menghormati nilai-nilai kehidupan pada sesama makhluk Tuhan, melatih melepaskan harta dan melepaskan kuasa, maka merawat kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua adalah melatih kita melepas ego. Di hadapan kedua orang tua, kita belajar rendah hati dan mengingatkan kita bahwa keberadaan kita tidak berdiri sendiri. Ketulusan merawat kedua orang tua, baik ketika mereka sehat maupun ketika mereka renta berusia lanjut, adalah latihan batin yang halus namun kuat. Saat kita membantu, mendampingi, dan memahami keterbatasan keadaan kedua orang tua kita, di sini kita sedang belajar bersabar dan berterima kasih. Rasa lelah, kesal, ataupun bosan yang muncul justru menjadi cermin untuk melihat seberapa besar rasa ego yang masih menguasai diri kita. Dari proses inilah batin kita dimurnikan dan kebajikan sejati tumbuh secara perlahan namun mendalam. Dalam hukum sebab akibat, berbakti kepada kedua orang tua memiliki daya yang sangat luar biasa karena menyentuh akar sebab kehidupan. Kedua orang tua adalah sebab langsung dari kelahiran kita, maka merawat, berbakti kepada kedua orang tua berarti kita menghormati hukum sebab akibat itu sendiri. Balasan atau ganjaran dari merawat dan berbakti kepada kedua orang tua tidak selalu hadir dalam bentuk materi dan harta yang melimpah, tetapi sering muncul sebagai kelancaran dan berkah hidup, terhindarnya dari kesulitan besar, dan terbukanya jalan rizki yang tidak disangka-sangka. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, banyak orang sibuk mencari rizki keluar, tetapi lupa merawat sumber kebajikan yang paling dekat. Ketika hubungan kita dengan kedua orang tua kita dipenuhi luka, keluhan, dan penolakan, batin kita menjadi berat dan aliran kehidupan pun tersumbat. Sebaliknya, ketika kita berdamai
dan berbakti dengan tulus kepada kedua orang tua, batin menjadi ringan, dan dari batin yang ringan inilah kehidupan berjalan lebih selaras dan magnet daya tarik rezeki bekerja secara alamiah. Sebagai perumpamaan, kedua orang tua ibarat akar sebuah pohon. Akar yang dirawat dengan baik akan menyalurkan nutrisi dengan lancar, sehingga batang menjadi kokoh dan berbuah dengan lebat. Namun, jika akar kita abaikan, meski daun tampak hijau sesaat, pohon akan rapuh dan mudah patah dan tumbang. Demikian pula kehidupan manusia dalam merawat dan berbakti kepada kedua orang tua. Berarti kita merawat batin kita agar rizki dan keberkahan dapat tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan. Merawat dan berbakti kepada kedua orang tua bukan sekadar kewajiban moral, melainkan jalan spiritual yang sunyi namun penuh berkah dan rahmah. Ketika bakti kita kepada kedua orang tua kita lakukan dengan penuh ikhlas, tanpa pamrih, tanpa perhitungan, dan tanpa keluhan. Ketika itu, kita sedang menanam benih kebahagiaan jangka panjang. Dari bakti inilah lahir kehidupan yang lebih lapang, hubungan yang lebih mesra dan hangat, dan rizki yang datang tidak hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dibagikan kembali. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, rahimakumullah. Amalan yang keempat, jangan malas dalam mengerjakan hal-hal yang baik. Kemalasan seringkali tidak nampak sebagai kejahatan, tetapi sebenarnya kemalasan adalah penghalang halus yang melemahkan pertumbuhan batin. Persoalan rasa malas ini, baginda Nabi SAW sudah mengingatkan umatnya agar berlindung dari kejahatan rasa malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan darimu dari kelemahan dan kemalasan. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, banyak orang yang memahami apa itu kebaikan. Namun, dalam untuk melaksanakan kebaikan itu, sayangnya kita biarkan berhenti karena hati kita ditimpa dengan kemalasan. Akibat kemalasan ini, kita menunda-nunda kebaikan dengan berbagai alasan, menunggu waktu yang tepat. Sejatinya adalah cara ego melindungi kenyamanan diri, padahal kebajikan yang tidak diwujudkan hanya potensi yang layu sebelum tumbuh dan tidak pernah menjadi nyata. Ini bermakna bukan kita memaksakan diri secara keras, melainkan menjaga kesinambungan niat baik agar terus hidup dalam tindakan dan perbuatan. Setiap langkah kecil menahan diri dari kejahatan atau kebaikan yang kita lakukan dengan rajin dan konsisten akan membentuk kebiasaan batin yang siap dalam melawan rasa malas. Ketika kesempatan datang, batin tidak ragu untuk bertindak benar. Inilah mengapa rizki sering menghampiri mereka yang beruntung. Sesungguhnya mereka hanya lebih siap karena telah lama melatih diri untuk bergerak sejalan dengan kebajikan. Rizki tidak datang
kepada orang yang hanya berharap dan bermalas-malasan. Kebaikan ibarat menyalakan api unggun di tengah malam yang gelap. Jika kita malas menambah kayu bakar, maka api akan padam perlahan, meskipun tadinya menyala terang. Namun, bila kita rajin menambahkan kayu bakar, sedikit demi sedikit, maka api akan terus hidup dan mampu menerangi dan menghangatkan sekitar. Demikian pula perbuatan kebajikan. Ianya memerlukan usaha berkelanjutan agar cahayanya mampu menarik kehangatan rizki dan keberkahan. Tidak malas dalam mengerjakan hal-hal yang baik adalah wujud tanggung jawab batin terhadap kehidupan itu sendiri. Setiap kali kita memilih untuk bergerak, meski kecil dan sederhana, kita sedang mengatakan pada semesta bahwa kita siap menerima hasil dari usaha tersebut. Dari kesiapan inilah rezeki hadir bukan sebagai keajaiban yang mendadak, melainkan sebagai buah alami dari batin yang rajin, sadar, setia pada kebajikan, dan tidak bermalas-malasan. Amalan yang kelima, menjaga pikiran tetap realistik dan tidak berpikir berprasangka buruk. Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 12 memperingatkan kita, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam hadis kudusi, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ana inda zanni abdi bi, yang bermaksud, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Pikiran adalah pelopor segala sesuatu. Apa yang kita pikirkan akan membentuk cara kita berbicara, bertindak, dan pada akhirnya menentukan arah kehidupan. Menjaga pikiran tetap realistik berarti berani melihat kehidupan apa adanya, bukan sebagaimana apa yang kita inginkan semata. Harapan yang berlebihan sering melahirkan kekecewaan, sementara ketakutan yang berlebihan akan menutup peluang. Pikiran yang realistik tidak menyangkal kesulitan, tetapi juga tidak membesar-besarkannya. Dari keseimbangan inilah kebijaksanaan lahir, dan kebijaksanaan adalah pondasi utama magnet daya tariknya rizki. Tidak berprasangka buruk adalah latihan batin yang mendalam, karena pikiran negatif, prasangka buruk sering muncul di dalam otak di bawah kesadaran kita. Kebiasaan mencurigai, membandingkan, dan menyalahkan orang lain perlahan akan meracuni batin kita. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat yang dirahmati Allah, setiap prasangka adalah beban dan setiap kebencian adalah penghalang. Ketika batin sibuk menghakimi, memvonis, energi hidup terkuras sehingga tidak ada ruang bagi keberkahan untuk tumbuh. Kita mungkin mengira dunia tidak ramah, padahal yang kotor adalah cerminnya. Dengan membersihkan pikiran melalui kesadaran dan kebijaksanaan, cermin menjadi jernih dan dunia pun nampak lebih bersahabat.
Dari kejernihan inilah rizki mudah dikenali dan diterima. Pikiran yang bersih membuat batin menjadi ringan. Batin yang ringan tidak mudah terseret oleh kecemburuan saat orang lain berhasil dan tidak larut dalam keputusasaan saat mengalami kegagalan. Ia mampu menerima hasil hidup dengan lapang, sembari terus belajar, terus melangkah. Sikap batin inilah yang membuat seseorang mampu mengelola rizki dengan bijaksana, bukan hanya dalam mendapatkannya. Menjaga pikiran tetap realistik dan tidak berpikir buruk adalah puncak latihan magnet daya penarik rizki. Ketika pikiran jernih, semua kebajikan sebelumnya menemukan tempat bersemayam. Rizki sejati pun hadir, bukan sebagai sesuatu yang dikejar, melainkan sebagai buah alami dari batin yang sadar, tenang, dan selaras dengan hukum kehidupan. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat yang dirahmati Allah, amalan yang keenam di dalam kita menarik magnet sebagai daya tarik rezeki adalah berzikir dan berdoa. Berzikir dan berdoa bukanlah sekedar rutinitas spiritual, melainkan upaya sadar untuk menata ulang batin kita agar selaras dengan kebajikan yang telah kita tanam. Berzikir dan berdoa bekerja seperti alunan air yang jernih yang membasuh pikiran. Ketika kita ucapkan kalimat zikir dan doa dengan keyakinan dan perhatian penuh, getaran zikir dan doa tersebut akan menenangkan gelombang batin yang gelisah, menumbuhkan rasa aman, dan memperkuat perlindungan batin dari pikiran-pikiran negatif. Batin yang tenang tidak mudah goyah oleh pujian maupun celaan. Dari kestabilan inilah magnet daya tarik rizki mulai bekerja, karena rizki tidak menyukai batin yang kacau dan penuh kegelisahan. Berzikir dan berdoa melatih kita untuk hadir sepenuhnya dengan mengamati nafas, perasaan, dan pikiran apa adanya. Kita belajar melihat tanpa menghakimi dan tanpa menolak. Kejernihan ini membuat kita mampu membedakan antara keperluan dan keserakahan, antara peluang dan jebakan. Banyak rezeki hilang bukan karena tidak ada kesempatan, tetapi karena batin terlalu tergesa-gesa atau terlalu takut untuk memilih dengan bijak. Batin kita manusia ibarat kaca jendela. Jika kaca dipenuhi debu, maka cahaya yang masuk akan terdistorsi, yang membuat kita salah melihat arah. Berzikir dan berdoa adalah proses membersihkan kaca itu sedikit demi sedikit. Ketika kaca menjadi jernih, maka cahaya kehidupan akan masuk dengan utuh, dan kita mampu melihat jalan rizki dengan lebih jelas tanpa harus mencarinya secara membabi buta. Rajin berzikir dan berdoa melatih kita untuk menerima hasil hidup dengan lapang dada. Ketika berhasil, batin tidak mabuk oleh kesombongan. Ketika belum berhasil, batin tidak tenggelam dalam kekecewaan. Inilah pondasi kesejahteraan sejati. Batin yang terlatih tenang dan sadar, sehingga rizki hadir bukan hanya sebagai sesuatu yang dimiliki, tetapi sebagai pengalaman hidup yang menenangkan dan membebaskan. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat yang dirahmati Allah, rajin berzikir dan berdoa melatih kita untuk menerima hasil hidup dengan lapang dada. Ketika berhasil,
batin tidak mabuk oleh kesombongan. Ketika belum berhasil, batin tidak tenggelam dalam kekecewaan. Inilah pondasi kesejahteraan sejati, batin yang terlatih tenang dan sadar, sehingga rizki hadir bukan hanya sebagai sesuatu yang dimiliki, tetapi sebagai pengalaman hidup yang menyenangkan dan membebaskan. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, perbuatan amal soleh, perbuatan kebajikan mengingatkan kita bahwa rizki tidak dapat dipisahkan dari kualitas batin. Apa yang kita alami hari ini adalah hasil dari apa yang kita tanam sebelumnya, dan apa yang kita lakukan hari ini sedang membentuk masa depan kita. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil, namun lupa pada sebab. Kita ingin hidup berkelimpahan, tapi enggan melatih batin. Kita ingin diberi, tetapi kita jarang mau memberi. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, perubahan hidup dimulai dari perubahan diri. Rizki sejati bukan hanya tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang hidup dengan lebih sadar, lebih penuh syukur, dan lebih damai. Pada akhirnya, magnet daya tarik rizki bukanlah mantra, jimat, ataupun ritual semata, melainkan kualitas batin yang terus dilatih melalui amal-amal soleh, yakni perbuatan-perbuatan baik. Ketika batin bersih, dunia luar akan menyesuaikan dengan sendirinya. Kita bukan mengejar kekayaan dengan nafsu, tetapi mengundang kita menanam kebajikan dengan penuh kesadaran. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, dari kebajikan-kebajikan inilah kesejahteraan tumbuh secara alami. Jika hari ini hidup kita terasa sempit, ini bukan karena rizki menjauh, tetapi karena batin kita belum cukup bersih dan menerimanya. Mulailah dari satu perbuatan baik, dari satu niat yang tulus ikhlas, dan dari langkah-langkah yang kecil. Semoga dengan menghayati, memperhatikan, menyimak, serta berazam untuk mengamalkan dan mempraktekkan perbuatan-perbuatan baik ini, sehingga menjadi magnet daya penarik rizki dapat kita laksanakan. Dan semoga tazkirah ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا
الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله صلي وسلم على المعلم صلي وسلم على المعلم أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول